Setelah 4 hari menjalani proses evakuasi, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sementara itu, satu jenazah yang tiba tadi malam sudah berhasil diidentifikasi oleh DVI Polda Sulsel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari Makassar. Selamat siang Sabda, bagaimana proses evakuasi jenazah korban yang terjadi pada pagi tadi? Ya, selamat siang, Gemma dan juga pemirsa. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses evakuasi korban kecelakaan pesawat di wilayah Pegunungan Maros, Pangkep. Pagi tadi, satu jenazah korban laki-laki yang sebelumnya ditemukan di jurang sedalam kurang lebih 200 meter pada Minggu 18 Januari 2026 lalu berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas jenis Dopin HR3601. Pihak Basarnas menjelaskan bahwa proses evakuasi udara dilakukan setelah korban dievakuasi dari dasar jurang ke Pegunungan Lampeso pada Rabu 22 Januari. Tadi helikopter lepas landas dari Base of Lanut Hasanuddin menuju Lampeso pada pukul 7:47 waktu Indonesia Tengah. Pengangkatan jenazah dilakukan dengan metode hoist melalui teknik airlanded pada pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya helikopter kembali mendarat di Lanut Hasanuddin pada pukul 8:18 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah tiba di Lanut Hasanuddin, jenazah langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diserahkan ke tim DVI. Jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Tengah, dan hingga sore hari ini tim DVI masih melakukan pemeriksaan postmortem untuk mengetahui identitas korban berjenis kelamin laki-laki tersebut. Kami juga awak media yang berada di Bidokas Polda Sulsel ini masih terus menunggu hasil dari pemeriksaan tim DVI. Kami informasikan bahwa hingga hari ini tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 2 jenazah korban kecelakaan pesawat IAT ATR 42500. Ini artinya Gemma, masih ada 8 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan memasuki hari kelima, tim SAR gabungan yang telah melakukan evakuasi akan terus melanjutkan pencarian di lokasi penemuan korban pertama di daerah Lampeso, di mana SRU 1 dengan kekuatan 50 personil, kemudian SRU 2 menyisir di area ditemukannya ekor pesawat sebanyak 28 orang personil, kemudian untuk SRU 3 ini dari posko menuju puncak dan membawa peralatan vertikal dengan kekuatan 75 personil, kemudian SRU 4 ini menyisir di area air terjun Patahan 4 dan 5 di mana ditemukan di bagian mesin pesawat dengan 40 personil. Kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa tim khusus berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 dan black box ditemukan di ekor pesawat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan black box tersebut sudah dilepas dari ekor pesawat. Namun Gemma dan juga pemirsa, kami masih akan mengkonfirmasi dan minta keterangan resmi dari pihak Basarnas terkait dengan penemuan yang diduga adalah black box pesawat ATR 42500. Gemma. Ya, Sabda, lalu bagaimana dengan jenazah pramugari? Apakah sudah berhasil diidentifikasi hingga saat ini? Ya, Gemma, tim Disaster Victim Identification atau DVI bidang kedokteran dan kesehatan Bidokas Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap identitas korban kedua kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500. Korban diketahui merupakan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono. Jenazah korban sebelumnya tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Selasa malam dan langsung menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Dan setelah menerima 1 kantong jenazah dari Basarnas, tim DVI langsung melakukan proses identifikasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah dengan nomor postmortem PM62B.01 sesuai dengan data antemortem AM004. Korban teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, perempuan berusia 33 tahun yang berdomisili di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pihak DVI mengungkapkan bahwa identifikasi dilakukan berdasarkan sejumlah parameter ilmiah, antara lain sidik jari, kemudian data odontologi atau gigi, properti, serta ciri medis korban.
tim DVI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dengan kode PM62B.01 ini, di mana kondisi jenazah korban kedua ini masih relatif baik sehingga memungkinkan dilakukan pemeriksaan sidik jari secara optimal. Selain menggunakan peralatan identifikasi yang dimiliki oleh tim DVI, proses tersebut juga diperkuat dengan pembuktian secara ilmiah melalui pencocokan data antemortem dan juga postmortem. Tim DVI juga menyatakan bahwa sidik jari postmortem kemudian dibandingkan secara manual dengan data antemortem hingga diperoleh kepastian dari identitas korban. Dan tadi juga Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah menyerahkan jenazah pramugari Indonesia Air Transport ATR 42500 Felicia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Dan saat penyerahan jenazah memang gemah pecah tangis keluarga ini tidak bisa dibendung. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Kabidokes Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Muhammad Haris didampingi oleh manajemen Indonesia Air Transport kepada ayah Florencia Lolita Wibisono. Jenazah Florencia ini sebelumnya memang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dan usai diidentifikasi korban, Florencia dimasukkan ke dalam peti jenazah untuk selanjutnya akan diterbangkan menuju ke Jakarta. Untuk sementara demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.